Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aprisal. Saya dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu berjudul tentang teori belajar kognitif dan penerapannya. Nah, teman-teman sekalian, tentu sebelum kita masuk pada pembahasan, tentunya teman-teman harus mengetahui apa itu sebenarnya teori belajar kognitif dan penerapannya. Nah, hal ini di sini saya akan menjelaskan tentang belajar kognitif dan penerapannya. Dalam teori belajar atau teori belajar kognitif dan penerapannya, tentunya ada yang namanya pandangan kognitif dalam belajar. Nah, pandangan kognitif dalam belajar ini itu ada dua metode, ataupun ada dua metode. Metode yang pertama itu adalah fokus pada proses mental. Terus yang kedua itu adalah pengetahuan sebagai konstruksi. Metode pertama yaitu fokus pada proses mental, yang dimana teori kognitif menekankan proses mental seperti persepsi, ingatan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dalam proses belajar. Nah, terus metode yang kedua yaitu adalah pengetahuan sebagai konstruksi, yang dimana kita belajar dilihat sebagai proses membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Nah, adapun proses kognitif dalam belajar itu ada 4. Yang pertama, persepsi, ingatan, pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itulah persepsi, yang dimana proses pengelolaan informasi dari lingkungan melalui panca indera. Terus yang kedua ada ingatan, yang dimana proses penyimpanan dan memanggil kembali informasi yang telah dipelajari. Yang ketiga, pemecahan masalah, yang dimana proses menemukan solusi untuk masalah dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan kita. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan, proses memilih tindakan yang tepat berdasarkan informasi dan nilainya. Kita akan beralih ke implikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Nah, implikasi ini tuh terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama adalah pemahaman, aktivitas, motivasi, dan kreativitas. Yang pertama itu adalah pemahaman, yang dimana pemahaman itu dapat menekankan pemahaman konsep, bukan sekedar menghafal. Terus yang kedua itu adalah aktivitas. Aktivitas membuat siswa aktif terlibat dalam proses belajar. Adapun juga motivasi, yaitu meningkatkan motivasi belajar dengan membuat pelajaran relevan dengan secara menarik. Yang terakhir adalah kreativitas, yang dimana kreativitas yang dimaksud di sini adalah mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, poin berikutnya itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, pada pembelajaran ini yang berpusat pada peserta didik itu ada 4 poin juga. Yang pertama adalah pengetahuan awal, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga ada strategi pembelajaran, yang terakhir adalah evaluasi. Pertama, pengetahuan awal, yang dimana kita dapat memahami tingkat pemahaman siswa sebelum pembelajaran. Terus yang kedua yaitu adalah tujuan pembelajaran, yang dimana kita membuat tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran, memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Yang terakhir itu adalah evaluasi, yang dimana kita mengevaluasi hasil belajar siswa dan memberikan ruang yang baik ataupun umpangan yang baik. Nah, poin berikutnya itu adalah merangsang kemampuan berpikir peserta didik. Itu ada 3. Yang pertama pemecahan masalah, yang kedua ada pertanyaan, yang ketiga ada kreativitas. Yang pertama itu adalah pemecahan masalah, yang dimana kita dapat memberikan siswa kesempatan untuk memecahkan masalah dengan berbagai metode. Terus yang kedua adalah pertanyaan. Kita dapat mendorong siswa untuk bertanya dan menanyakan hal-hal yang tidak dipahami oleh siswa. Kreativitas memberikan ruang untuk siswa berkreasi dan menemukan solusi yang baru. Berikutnya ada penggunaan media pembelajaran yang tepat. Di sini media pembelajaran yang tepat itu terdiri dari 3 metode. Yang pertama ada metode audiovisual, yang kedua
interaktif, yang ketiga teknologi. Yang pertama itu adalah audiovisual, yang dimana terdapat ada video, animasi, dan musik yang dapat meningkatkan pemahaman dan retensi seorang siswa. Yang kedua adalah interaktif. Interaktif ini adalah sebuah permainan edukatif dan simulasi yang dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi seorang siswa. Yang terakhir adalah teknologi. Teknologi ini aplikasi dan platform digital dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Nah, yang terakhir adalah peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Fasilitator ini terdiri dari tiga bagian. Itu ada pertama itu adalah motivator, pemandu, dan penilai. Yang pertama yaitu adalah motivator, yang dimana kita membangkitkan antusias dan rasa ingin tahu seorang siswa. Terus yang kedua adalah pemandu, yang dimana kita sebagai guru dapat membimbing siswa dalam proses belajar dan memberikan dukungan serta ruang lingkup yang cukup. Yang terakhir adalah penilaian yang menetapkan standarisasi dan mengevaluasi kembali kemajuan siswa serta mempertanyakan apa-apa yang mereka pahami soal materi-materi yang sudah diberikan. Nah, mungkin itu beberapa penjelasan saya tentang teori belajar kognitif dan penerapannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dicerna oleh teman-teman ataupun dosen pengampu, dan saya sangat berterima kasih atas hal ini yang sudah diberikan, dan saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu yang sudah memberikan materi teori belajar kognitif dan penerapannya. Saya rasa cukup untuk pemaparan makalah saya Mata Prisal dari kelompok 7 pamit undur diri. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.